Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 1 kita lanjut materinya yang kemarin. Kita sedikit lagi untuk materi sekarang kita sedikit berbelok karena mungkin temanya sedikit agak beda dengan kemarin. Kalau kemarin kita berbicara tentang lighting atau membuat filter efek dari cahaya atau warna dari dari image itu ada adjustment atau yang di layer. Nah, sekarang kita bakal nyoba materi sebenarnya bukan materi baru, tapi kalau di Photoshop mungkin baru ya. Materinya itu tentang masking ya, pasti tahu, kalian udah tahu yang namanya masking ya. Karena di Adobe Illustrator juga itu ada istilahnya masking. Bahkan mungkin di dunia desain lainnya atau di aplikasi lainnya metode masking atau teknik masking itu tetap ada gitu, karena itu teknik yang paling umum digunakan. Nah, cuman kalau di Photoshop kita bisa menggunakan masking untuk berbagai hal, sama halnya kayak di Adobe Illustrator, cuman mungkin punya teknik yang berbeda ya, punya teknik yang berbeda. Kalau misalkan nih untuk masking di Photoshop itu ada persyaratan khusus layaknya di Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator juga kan syaratnya ada syarat khususnya juga. Contohnya syarat yang paling dasar di Adobe Photoshop di Adobe Illustrator itu ada objek masking, ada objek pemaskingnya. Nah, objek pemaskingnya, objeknya itu harus ada di atas objek yang dimaskingnya gitu, atau misalkan disimpan di layar yang di atasnya lah, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk di Photoshop itu berbeda. Objek pemaskingnya itu disimpan di bawah atau di belakang objek yang dimaskingnya. Jadi topengnya disimpan di belakang. Sedangkan kalau Illustrator kan disimpannya di depan. Kalau di Photoshop itu di belakang. Nah, supaya lebih paham mungkin kita contohin aja. Kita bisa lakuin dua hal masking di Photoshop ya. Bisa dimasukkan ke dalam teks sebagai pemaskingnya, atau kita bisa masukkan ke dalam save atau bentuk, atau ke dalam apapun sebenarnya ya gitu. Nah, kita coba dulu mungkin yang sederhana. Kita bikin dokumen yang paling sederhana ukuran A4 aja, landscape ya. Terus untuk jangan 300 aja ke apa ya, kita create. Nah, ini tampilan umumnya. Nah, untuk metode masking pertama kita coba bikin teks ya, di sini bikin teks. Loading. Oke, kita tulisin dulu ya di sini. Aduh, lambat banget nih. Nah, syarat masking warnanya jangan putih tapi hitam. Kita pindahin dulu ya ke sini dulu deh ya. Nah, syarat masking di Adobe Photoshop itu pertama, objek pemaskingnya atau kita sebutnya topengnya ya, topengnya disimpan di bawah. Kedua, objek yang akan dimasking disimpan di atas. Nah, ingat-ingat ya, ini syarat untuk masking di Adobe Photoshop. Nah, kalau di Adobe Illustrator terbalik, objek pemaskingnya atau topengnya itu disimpannya di atas ya, bukan di bawah, di atas. Sedangkan kalau objek yang akan dimasking itu disimpan di bawah kalau di Adobe Illustrator. Sedangkan kalau di Adobe Photoshop itu kebalikannya. Tuh, nanti kita bisa lihat di layarnya. Ini kita kunci supaya yang tidak mengganggu. Nah, untuk contoh pertama kita mau memasukkan objek ke dalam teks nih ceritanya. Misalkan kalian bisa bikin tulisan di sini ya. Tulisannya misalkan multimedia 7 ya, kalian angkatan 7.
terus fontnya tebal, udah tebal kita besarkan segini gini aja, misalkan ya ini. Terus tarik jangan ya, boleh ditarik ini tapi jangan ya, di desain grafis itu nggak baik. Ini aja deh ya, atau jangan multimedia deh, tapi misalkan ya. Nah ukurannya nih bisa digedein lagi, segede gini mungkin ya, cukup lah ya. Ini kayaknya jangan pakai spasi, nah jadi kayak nempel gini. Nah kalau udah gini, nah kita lihat, perhatiin ya, di layarnya ini ada di layar yang ketiga di atas ini. Terus kita masukin objek yang mau dimaskingnya. Nanti tulisan ini kita ubah ganti jadi objek pemaskingnya atau jadi topengnya. Nah terus objek yang dimaskingnya kita cari di sini, kayaknya gambar yang kemarin aja ya. Kayaknya ini, nah ini benar. Kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini langsung di oke. Nah ini posisinya di atas, kita ganti nama jadi MM7 misalkan. Nah kalau kita hapus matanya, visibility-nya masih ada, tapi kalau misalkan kita buka terhalang sama yang di depan, ini artinya udah di depan ya. Nah kalau kita ke bawahin, nah tulisan nya jadi muncul. Nah sesuai dengan syarat yang tadi udah dijelasin, kalau misalkan si gambar ini kan ceritanya itu gambar foto ini mau dimasukin ke dalam tulisan ini. Nah kalau di Adobe Illustrator urutannya bener kayak gini, tulisan topengnya, tulisan atau maskingnya itu ada di atas kayak gini, objek yang mau dimaskingnya itu ada di bawah kayak gini. Nah tapi kalau misalkan di Adobe Photoshop itu sebaliknya, pemaskingnya ini harus di bawah, sedangkan objek yang di maskingnya itu harus ada di atas kayak gini. Nah cara maskingnya gimana? Ada 3 cara. Pertama, kalian bisa ke layer, di sini ada layer mask, tapi bukan, oh ini nih, bukan layer mask ya, tapi create clipping mask. Tinggal diklik, jadi masuk ke dalam objek tulisan. Ctrl Z lagi. Ingat-ingat ya, bukan maskingnya yang diseleksi, tapi objek yang dimaskingnya diseleksi. Langsung kita ke layer, langsung pilih create clipping mask, atau shortcutnya itu ini apa ya, kalau di Windows Shift Ctrl G ya kalau nggak salah. Tinggal diklik, objeknya masuk ke dalam kayak gini. Nah itu cara gampang untuk masking gitu. Atau kalian bisa nih di sini langsung klik kanan, langsung di sini ada create clipping mask, create. Nah sama aja ya kayak gini, jadi objeknya masuk ke dalam tulisan. Nah untuk ngelihat ciri-cirinya ya yang udah dimasking, kalian perhatiin nih bagian layer. Di bagian layer di sini layarnya masih kelihatan biasa ya. Kalau kita klik kanan, terus kita pilih create clipping mask, klik. Nah yang terjadi, objeknya udah masuk ke dalam ya. Nah dilihat juga di layarnya, di samping objek yang dimasking, di samping objek yang dimasking ini muncul kayak anak panah ya ke bawah. Nah ini artinya objek yang di atas ini udah masuk ke dalam kotak ini. Nah itu ciri-ciri clipping mask yang ada di Photoshop kayak gitu. Kita kembali lagi. Nah hal yang seperti ini bisa kalian aplikasiin ke dalam bentuk desain ya gitu. Tapi sebelumnya kita coba lagi, ini kita grup aja ya. Oh ya, cara grup mungkin kalian belum tahu, kalau misalkan di Photoshop itu layarnya bisa kita grouping. Nah cara grouping itu kita bisa seleksi objek-objek yang mau kita group nih kayak gini, misalkan diseleksi ya pakai shift. Terus di bagian layer itu ada yang namanya group, kita cari. Nah ini group layer, atau shortcutnya Ctrl G. Nah kalau udah di group nanti ciri-cirinya kayak gini, Ctrl G. Nah nanti kayak ada folder kayak gini, dan kita bisa buka, ada panah kecil di sini ya, klik.
Nah, jadi objeknya kalau udah sedikit indent kayak gini artinya dua objek ini ada di dalam grup satu ini. Nama grupnya bisa kita ganti, misalkan masking text. Nah, ini ya, masking text kayak gini. Kalau kita buka isinya ada. Itu pertama ya, cara pertama masking. Kita bakal nyoba masking ke dalam objek. Kita hilangin dulu deh ya. Ceritanya kita mau bikin kotak nih di sini. Kotak, kasih warna ini aja ya, bebas gitu ya. Terus ke layer. Nah, di folder mas itu yang foto tadi kita duplikat ya, bisa Ctrl J aja. Langsung kita pindahin ke atas. Nah, Ctrl J itu fungsinya untuk ngeduplikat. Nah, ini ada lagi yang muncul lagi. Ceritanya foto ini mau kita masukin ke dalam kotak ini. Nah, caranya sama ya tadi, tinggal klik kanan, langsung create clipping mask. Nah, jadi masuk ke sini. Kayak gitu caranya. Kita grup lagi, Ctrl G. Langsung kali ini kita kasih nama masking image misalkan, atau masking shape. Nah, kayak gitu cara untuk ngemasking. Nah, untuk ngemasking kayak tadi, kalian bisa bikin desain-desain kayak gini ya, tulisan tapi di dalamnya ada foto-foto kalian misalkan. Atau kalian mungkin bisa memanipulasi gambar orang-orang yang ada di sini. Kita duplikat lagi, ke atasin. Nah, pengen dimasukin kayak seolah-olah dimasukin ke dalam bingkai gitu. Contohnya, misalkan ya kita aplikasiin ya ke dalam sebuah desain. Kita perbesar dulu deh. Ceritanya, nah ini ada si pajak. Kita mau bikin objek kotak nih di sini. Bukan, sorry. Kita bikin objek kotak pakai shape tool. Ini ya, rectangle tool. Nah, bikin kotak kayak frame lah ya. Nah, kayak gini. Pindahin. Frame itu kan biasanya warnanya putih ya. Putih. Nah, warna putih. Terus kita duplikat aja di JDD2 di sini. Klikin. Nah, di sini ada rectangle 1. Ini fotonya yang di bawahnya. Kita duplikat, Ctrl J, nah JDD2. Nah, kalau ini kita ganti jadi masking. Nah, jadi masking. Kalau ini kita rename jadi border misalkan. Nah, kayak gini ya. Border. Nah, ini fotonya. Nah, kalau udah gini supaya ngebedain yang maskingnya kita ganti warna nih. Jadi apa aja lah warnanya ya, bebas di sini warna ini aja. Nah, cuman kita ukurannya perkecil. Ukurannya masking kita perkecil. Segini cukup kayaknya. Tahu kan ya frame atau bingkai gitu, bingkai untuk foto. Nah, terus kita seleksi dua-duanya, kita miringin dikit ya. Kayak gini. Nah, terus kita duplikat nih. Duplikat lagi fotonya. Ke atas sini, ke atas masking. Kayak gini. Jangan takut atau jangan kaget kenapa hilang, karena ketutupan ya. Tuh, ini ketutupan. Nah, kalau udah kita klik kanan langsung masking di sini. Nah, jadi seolah-olah si pajaknya masuk ke dalam frame kayak gini. Terus supaya lebih unik, mungkin bordernya kita perlebar lagi kayak gini. Nah, terus kurang deh ya kayaknya. Oke, terus di dalamnya kita tulisin nama misalkan Faza. Ukurannya kecil aja. Kurang deh. 14. Kurang deh. 11 deh ya. Nah, simpan di sini misalkan, miringin lagi dikit. Nah, kayak gini. Terus kita kita grouping nih dari tulisan Faja ya, background yang dimasking, objek masking sama bordernya, tinggal di grouping. Ini Faja misalkan. Nah, terus kita mau yang si Yais nih, si Yais kita masukin frame nih ceritanya. Gampangnya ya,
Ini tinggal di duplikat aja, duplikat grupnya nih, grupnya kita duplikat, Ctrl J, jadi ada 2, ganti nama jadi Yais misalkan ya. Ini ke atasin dulu. Nah, isinya kita jangan pindahin ini, kita jangan pindahin satu folder ini, seleksi foldernya langsung kita pindahin kayak gini. Nah, malah aneh ya kayak gitu ya. Yang benernya kita buka dulu. Nah, yang kita pindahin cuman nama, masking, sama bordernya. Nah, Ctrl T ya untuk free transform, kita ke bawahin kayak gini. Langsung kita miringinnya, kalau pajak ke kiri, ini ke kanan aja deh. Nah, kayak gini. Enter atau checklist ya, ini checklist, namanya kita ganti pakai text tool ya, is misalkan ya. Nah, kayak gitu. Nah, lakuin hal yang sama ya, is kita duplikat langsung ke siapa ya. Nah, ini ada si Marcella nih, Putri misalkan ya. Kita buka nama, masking, sama bordernya, kita Ctrl T, atau Ctrl T itu image langsung, oh bukan, tapi di edit ada free transform nih, Ctrl T ya, klik. Nah, tinggal pindahin ke bawah kayak gini, tapi teksnya nggak ke itu ya. Bentar, seleksi ini sama ini, Ctrl T, pindahin ke bawah. Oh, ininya nggak ke ikut ya. Nah, tinggal kopas-kopas aja. Ini Putri Anissa misalkan ya. Nah, 3 aja deh ya sementara gitu. Nah, uniknya foto-foto kan di setiap folder ada nih. Ini ada untuk yang Putri, yang ini ada untuk yang Yais gitu. Tapi foto yang ini nggak ada tuh ya, kosong. Nah, kita bisa bikin hal yang unik lagi nih di sini. Kalian bisa klik yang paling belakang ini ya. Nah, yang paling belakang ini, layer yang paling belakang nih, MM7 copy 2, artinya yang ini nih yang enggak dimasukin ke masking ya. Nah, ini kalau yang di dalam foto ini, yang si Fajar ya sama Putri, itu fotonya ada yang di dalam ini, jadi nggak akan mengganggu gitu. Nah, yang ini kita rasterize dulu. Kalau udah di rasterize, kita kasih efek nih, misalkan efek filter masuk ke blur misalkan ya. Nah, di blur itu kita mau bikin efeknya blur, tapi blurnya itu radial, artinya memutar gitu ya. Mungkin kalau di aplikasi HP banyak. Nah, kalau di Photoshop namanya itu radial blur. Nah, ini ya radial blur, nanti muncul kayak gini. Nah, tapi di sini nggak ada preview ya, nggak apa-apa. Amount-nya itu kita ganti jadi 30 misalkan. Jadi kayak gini nih kekuatan blurnya. Kalau masih kurang ya paling nambah lagi 50 kayak gini. Ada spin, ada zoom. Kalau zoom itu kayak lagi kamera ngezooming, kalau spin itu memutar gitu. Hasilnya kayak gimana? Jadi kayak gini nih. Kita okein aja. Nah, nunggu proses ya loading. Hasilnya kayak gini. Oh, tapi terlalu ya. Ctrl Z dulu deh. Balik lagi nih ke kita seleksi fotonya, ke filter, terus ke blur, radial blur lagi. Jangan 50 deh ya, 20 aja. Oke. Wah, kayaknya berlebihan juga ya. Jangan 20 deh ya. Blur, radial blur 5 aja lah ya. Oke. Nah, kayak gini. Tuh. Kalau yang di dalam kenapa nggak ngeblur? Cuman yang belakang aja, karena yang di dalam itu foto-foto yang ada di dalam folder-folder ini. Tuh. Tuh, ini fotonya aman ya, ini nggak di blur. Tuh, ini juga nggak di blur. Nah, ini
fungsi masking ya bisa kita aplikasiin ke hal-hal yang seperti ini. Kalau kalian mau lebih rajin bisa untuk yang lainnya nih. Buat si Ari nih, si Sri bikinnya kotaknya gitu ya. Terus belakangnya di blur, bisa bikin hal yang kayak gini gitu. Nah, untuk masking juga bisa diaplikasiin ke hal-hal yang lain. Misalkan kalian mau bikin buku kenangan atau eh, buku pernikahan ya. Kadang-kadang suka ada nih bikin yang kayak gini gitu. Kalian bisa bikin yang kayak gini. Gitu. Oke, mungkin materinya cukup segitu aja ya untuk yang sekarang. Nanti berikutnya itu materi kita ada dua materi lagi nih. Dua materi berikutnya kita bakal belajar tentang filter nih. Ada filter galeri ya sama lens correction sama liquify. Terus yang terakhir itu tentang manipulasi untuk menjelang UAS praktek. UAS prakteknya mungkin nanti setelah corona mereda kita bakal UAS praktek, tapi mudah-mudahan minggu-minggu sekarang atau minggu depan mereda ya. Minggu depan udah mulai PSBB. Nah, tetap di rumah, jaga kesehatan, pelajari terus tentang Photoshop. Banyak hal unik yang bisa kita pelajari atau bisa kita buat di Photoshop. Semoga kalian tertarik. Jangan lupa belajar juga ya.